Assalamualaikum sahabat. Kembali berjumpa dengan saya Kang Nu, meskipun hanya lewat video. Sahabat, mungkin di antara Anda ada yang mengetahui atau pernah membaca atau mungkin pernah mendengar istilah The Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, di mana dikatakan di sana bahwa kita akan menarik hal-hal yang senantiasa kita pikirkan. Jika yang kita pikirkan adalah hal yang positif, maka akan datang juga hal-hal yang positif. Jika yang senantiasa kita pikirkan adalah hal-hal yang negatif, maka akan menarik datang juga hal-hal yang negatif. Dan sayangnya bagi Anda sahabat penderita gangguan was-was, hal ini berlaku juga bagi Anda semua terkait dengan was-was yang Anda senantiasa takutkan atau pikirkan. Nah, bahkan saya punya pengalaman yang cukup menggelikan dan saya mungkin minimal nyengir lah kalau ingat pengalaman saya sewaktu terkena gangguan was-was terkait dengan hukum tarik-menarik tadi dan kotoran cicak, di antara atau salah satu bentuk was-was yang waktu itu saya derita. Bagaimana ceritanya atau pengalaman saya tersebut? Yuk simak setelah yang satu ini. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, dulu sewaktu saya terkena gangguan was-was, di antara bentuk was-was yang saya miliki adalah khawatir terhadap tai atau kotoran atau najis cicak. Nah, terutama jika saya pergi ke kamar mandi untuk mensucikan diri dengan air. Kenapa? Karena baknya ukurannya kecil sehingga airnya yang mengisi di bak tersebut kurang dari 2 kula. Di mana menurut madhab Syafi'i, madhab yang mayoritas kita bangsa Indonesia mengikutinya dalam hal fikih, jika air yang kurang dari 2 kula terkena najis, maka itu jadi mutan najis, tidak lagi suci dan mensucikan. Nah, waktu itu jika saya pergi ke kamar mandi, saya sering melihat di sudut atas pinggir bak tersebut, saya melihat dengan jelas kotoran cicak. Dan tidak jarang saya melihat juga cicaknya ada di atas, di dinding atau di langit-langit rumah, langit-langit kamar mandi. Ya otomatis dong kalau ada di pinggiran bak, di mana karena basahan air dan airnya mengalir ke dalam bak, air yang di bak itu menjadi najis. Yang jelas saya waktu itu sering mengurasnya. Nah, hingga suatu saat saya akhirnya meminta kepada almarhum bapak saya yang waktu itu masih hidup untuk dibuatkan bak yang ukurannya lebih dari 2 kula. Seperti itu. Nah, cerita menggelikannya adalah ada 2 kejadian. Entah mana dulu yang lebih duluan terjadi Yang jelas akan saya ceritakan yang waktu saya dan ketiga kawan saya kami berempat pergi untuk berwisata ke pantai Pangandaran waktu itu yang ada di kawasan timur Jawa Barat. Nah,
Waktu itu karena hari mungkin sudah siang dan kami sudah lapar. Belum terlalu siang lah, masih pagi, mungkin belum sarapan ya waktu itu. Maka kami memesan 4 buah mangkok mie ayam kepada penjual mie ayam yang ada di pantai. Ya, untuk kami berempat tentunya. Dan entahlah di mangkok ketiga teman saya, kami tidak saling menginformasikan ataupun saling bertanya ya. Yang jelas kok di mangkok mie ayam yang bagian saya, yang dimana mie-nya akan saya makan ya, kuahnya akan saya nikmati gitu kan, itu di atasnya, di permukaan kuah mie ayam tersebut, saya lihat dengan jelas ada tai atau kotoran cicak mengambang di situ. Saya tidak ragu lagi, itu kotoran cicak. Saya yakin sekali 100% itu kotoran cicak, karena cirinya, tandanya ada kotoran yang hitam, ada putih di salah satu ujungnya, dan memang jelas bentuknya bentuk kotoran cicak. Nah, entahlah gimana, saya juga kaget ya. Kenapa kok? Apakah mungkin di roda penjual mie ayam tadi ada cicak mungkin yang ikut bersarang di sana atau gimana? Yang jelas kok kenapa? Kok bisa-bisanya hanya kepada saya saja sepertinya najis cicak tersebut datang gitu ya. Ya, waktu itu karena saya juga khawatir teman saya bertanya-tanya kalau saya buang ya. Atau mungkin saya tidak enak juga dengan menjual mie ayamnya. Maka ya saya buang saja kotoran cicaknya dan saya memakan mie ayam tersebut ya. Yang otomatis perasaan saya itu tidak tenang karena mulut saya waktu itu bernajis, dan ya saya merasa najisnya itu, apalagi tidak segera dikumur-kumur waktu itu, ya ikut dan mungkin menempel kemana-mana, ke tangan saya, ke pakaian saya dan sebagainya. Ya seperti itu kan ya, orang yang sedang kena gangguan waswas itu selalu dikait-kaitkan seolah najis akan menyebar kemana-mana. Nah, sepanjang perjalanan, sepanjang saya berwisata di pantai, sampai saya singgah di perjalanan pulang, kemudian juga sepanjang jalan pulang, ya saya tidak tenang memikirkan kotoran cicak tersebut. Dan otomatis tentunya setelah saya tiba di rumah, maka saya mensucikan diri saya. Nah, kemudian kejadian menggelikan yang kedua, di waktu saya waktu itu masih satu rumah dengan ibu dan bapak, dengan adik-adik saya juga, dan bahkan kalau tidak salah ada saudara saya juga ya yang ikut di rumah ibu dan bapak waktu itu ya, ikut numpang lah ya. Sebetulnya apa istilahnya ya, kalau numpang itu kok merasa kurang sopan ya, kurang baik. Tapi yang saya ingat ya numpang atau ikut tinggal di rumah ibu dan bapak. Jadi banyak orang di rumah tersebut waktu itu. Tetapi kok bisa-bisanya nih kejadian ini menimpa saya. Kejadian apa itu? Yang menggelikan tadi, yakni waktu itu saya akan makan siang, seingat saya. Ya tentu saja saya mengambil piring yang kosong, untuk kemudian saya pergi untuk mengambil nasi di wadahnya. Waktu itu wadah nasinya tidak tertutup rapat. Kemudian saya hampiri, saya buka, dan saya kaget. Kaget kenapa? Karena dengan jelas, dengan mata saya sendiri, tanpa meminjam mata orang lain,
saya melihat di atas nasi tersebut ada seekor cicak yang lagi buang kotoran. Menjijikan, tetapi sekaligus kalau saya sekarang mengingatnya menggelikan. Ya, jadi seperti itulah apa yang saya khawatirkan sewaktu saya terkena gangguan was-was, dan diantaranya gitu terkait dengan cicak tuh yang paling saya ingat. Maka yang saya khawatirkan tersebut justru seolah berdatangan secara sengaja kepada saya. Seperti itu. Jadi memang bisa dikatakan tepat ya hukum tarik-menarik tadi. Jadi sesuatu yang negatif, misalnya tadi kotoran cicak tadi, senantiasa kita pikirkan, maka akan menarik hal-hal yang negatif pula. Kita memikirkan tadi kekhawatiran kan terhadap kotoran cicak itu saya berlebihan ya, karena ada was-was. Maka akan menarik datang kotoran-kotoran cicak tersebut. Dan otomatis tentunya bukannya menyembuhkan, bukannya meringankan, tetapi ya memperparah was-was saja. Nah, dan ini pun ternyata dialami juga oleh mungkin Anda atau sahabat-sahabat was-was yang lain yang pernah berkonsultasi kepada saya. Di mana jika pengalaman saya ini saya ceritakan kepada mereka, mereka pun mengiyakan, mereka pun mengalami hal yang sama. Apa yang mereka takutkan terkait dengan was-wasnya, yang mereka khawatirkan terkait dengan bisikan syaitannya, maka yang mereka takutkan atau khawatirkan itu malah makin berdatangan, seolah-olah seperti itu. Ya, begitulah. Maka memang sesuatu yang kita pikirkan, apapun itu, selain akan menarik hal-hal yang terkait dengan yang kita pikirkan, itu akan makin mendalam ya. Apapun itu yang kita pikirkan, coba apa saja yang Anda pikirkan, pasti akan makin mendalam kepikiran. Jatuh cinta gara-gara Anda selalu memikirkan si dia kan. Kalau tidak akan jatuh cinta. Ya, jauh dari kemungkinan jatuh cinta. Anda patah hati, ya patah hati Anda akan segera sembuh jika Anda tidak selalu memikirkan si dia. Tetapi jika Anda selalu memikirkan si dia, ya patah hati Anda itu mungkin tidak akan sembuh-sembuh. Bagaimana supaya apa yang kita pikirkan itu tidak nempel, atau kalau sudah nempel ya segera hilang dari pikiran. Ya jangan dipikirkan, cuekkan, masa bodohkan. Maka nanti akan secara bertahap akan berkurang dan menghilang. Dan bagi Anda penderita gangguan was-was akan sembuh dengan izin Allah. Demikianlah ya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat Anda semua, terutama bagi Anda sahabat penderita gangguan was-was ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.